Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilizam Azam Protein NPM 170101V0024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang horizontal boundaries, tentang ekonomi of scale dan ekonomi of scope. Yang pertama ada ekonomi of scale, adalah teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan dengan meningkatnya volume produksi sehingga keuntungan akan semakin besar. Jadi maksudnya lebih banyak perusahaan produksi produknya, semakin kecil biaya produk per unitnya. Otomatis jika barang terjual semua, keuntungannya pun akan lebih besar. Jadi misalnya seperti ini, ada sebuah perusahaan membuat produk 100, lalu dengan total biaya produksi $500, itu berarti biaya per unit produknya untuk satu produksi itu $5. Nah, sedangkan jika mereka membuat lebih banyak, seumpamanya 300 unit, akan menghabiskan $800. Nah, itu biaya produksi per satu unitnya itu hanya menghabiskan 2,6. Oleh karena itu, jika semakin banyak, mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Lalu dalam ekonomi scale ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Terjadi saat perusahaan memotong biaya dalam perusahaan sehingga menjadi lebih hemat. Cara yang digunakan untuk memotong biaya seperti mengurangi jumlah karyawan yang terlalu besar, mengurangi biaya marketing, itu sudah dianggap tidak efektif lagi. Perusahaan besar dapat mencapai skala ekonomis yang diinginkan dengan cara menurunkan biaya dan menambah tingkat produksi, karena dapat membeli bahan baku dalam jumlah yang besar, mempunyai hak paten atau teknologi spesial, dan tentu saja karena mereka mempunyai modal yang lebih kuat. Lalu, faktor eksternal adalah faktor dari luar perusahaan atau faktor yang dapat mempengaruhi seluruh industri. Ini artinya tidak ada satupun perusahaan yang dapat mengendalikan biaya tersebut. Hal ini terjadi saat tersedianya banyak tenaga kerja ahli, subsidi dan keringanan pajak, dan kebebasan membentuk usaha patungan dengan perusahaan lain, dan semua hal lain yang dapat menurunkan biaya pada banyak perusahaan dalam suatu industri. Yang berikutnya yaitu ekonomi of scope, adalah penurunan biaya unit produksi ketika perusahaan menghasilkan dua atau lebih produk menggunakan fasilitas produksi atau sumber daya yang sama. Jadi begini, seumpama ada produk handphone itu membuat banyak produk dan tidak hanya satu jenis, ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang murah. Nah, itu akan membuat sebuah perusahaan itu bisa menghasilkan beberapa produk, namun biaya produksi itu dapat ditekan, sehingga itu menguntungkan bagi mereka karena mereka akan menyediakan diversifikasi produk. Lalu manfaatnya ekonomi of scope, pertama ada pengurangan limbah, yaitu kita akan mengurangi limbah dengan ekonomi of scope ini. Lalu respon cepat terhadap permintaan pasar, desain, dan tingkat output. Konsumen akan lebih tertarik kepada perusahaan yang akan menghasilkan lebih banyak produk, dikarenakan lebih banyak produk mereka itu akan bisa seperti membandingkan, mengklasifikasikan produk yang mereka butuhkan. Lalu yang ketiga ada mengurangi risiko melalui diversifikasi produk. Maksudnya perusahaan dapat menjual produk lebih bervariasi. Itu penting untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang sama. Selain itu, perusahaan juga lebih fleksibel dalam mengantisipasi perubahan preferensi konsumen. Dengan menjual beragam produk, perusahaan mengurangi risiko pelemahan permintaan di salah satu lini. Misalnya, pembuat mobil menghasilkan mobil konvensional dan mobil listrik. Menjual mobil listrik mengkompensasi penurunan penjualan mobil konvensional ketika harga minyak melonjak. Ya, seperti itu presentasi tentang horizontal boundaries yang berisikan ekonomi of scale dan ekonomi of scope.
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.